Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama iTalk. Kita masih membahas mengenai fenomena mudik aman atau masih berupa ancaman. Dan setelah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Korlantas Mabes Polri, Irjen Polisi Agung Budi, kita juga masih bisa membahas mengenai fenomena mudik ini bersama narasumber kami lainnya. Ada Bapak Hermanto Dardak, beliau adalah Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Apa kabar, Pak Hermanto? Baik, selamat malam. Selamat malam. Berencana mudik juga, Pak? Oh iyalah. Oh iya. Tapi sambil ngecek ya. Sambil ngecek. Dan selain Pak Hermanto, kami juga sudah bersama dengan Pak Deddy Herlambang. Beliau adalah peneliti dari Institut Studi Transportasi. Apa kabar, Pak Deddy? Baik, selamat malam. Mudik juga? Kayaknya mudik. Punya kampung juga? Masih ada. Masih ada. Kemana? Saya ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah. Ke mertua. Lumayan jauh. Tapi tadi kita sudah simak betapa kepolisian seperti sudah all out mengupayakan pengamanan mudik. Kementerian Perhubungan juga sudah menyatakan tekad zero accident dalam mudik, terutama lewat angkutan umum. Nah, ini berikutnya mungkin Pak Hermanto ini. Infrastrukturnya sudah sesiap apa untuk kita melaksanakan ritual tahunan ini? Ya intinya infrastruktur tentunya semakin lengkap ya, dalam arti jaringannya juga semakin luas ya, dan kondisinya sebagian juga ada pelebaran-pelebaran tentunya dengan kapasitas yang lebih baik, sehingga paling tidak konsentrasi mudik ini kan sesuai dengan tradisi itu, terutama di Jawa yang paling berat. Lintas pantai utara tradisinya demikian, tapi mungkin tahun ini agak khusus karena sudah dilengkapi dengan jalan ekspres ya, berupa jalan tol ya. Itu bagian dari modernisasi jaringan jalan kita secara nasional. Sudah sampai, jadi Pak Hardi ya, kalau kita dari pintu Merak ya, masuk menuju Jakarta lewat jalan lingkar masuk ke Cawang, menuju ke arah Brebes Timur tadi. Itu dari Cawang Brebes Timur berapa? 265 kilo ditambah kalau dari Merak? Dari Merak itu total 380 km. Hampir 400 km. Tol to tol. Itu yang sudah disiapkan sampai dengan saat ini? Salah satunya itu tentunya juga jalan nasionalnya juga semakin baik. Di tempat-tempat tertentu misalnya ada jalan lewat utara ya, yang memang biasanya paling besar itu trafiknya, ada lewat tengah maupun lewat selatan. Jadi kalau kita bicara lintas Jawa ini Pak, berapa kilometer sebetulnya jalan tol dan jalan nasional yang menjadi concern perhatian Kementerian PU terkait dengan urusan mudik ini? Jalan tol 600 km lebih lah di Jawa lah ya. Jawa. Jalan nasional paling tidak lewat utara, lewat tengah, lewat selatan kurang lebih 3.500 km ya. 3.500 km. Itu yang jalur utama. Jalur alternatif ada yang jalan nasional, ada yang jalan provinsi ya. Kita padukan bergantung. Itu kurang lebih sekitar 2.000-an lebih lah. Jadi ya. Total 6.000 km. 6.000 km di Jawa, siap untuk itu. Dari sepanjang itu kondisinya berapa persen? Ya tentunya buat Lebaran yang penting permukaannya cukup rata. Jadi kita punya 48.000 km jalan, paling nggak kalau umur rata-rata 10 tahun ya, paling nggak 4.000-an lebih harus kita rekonstruksi, tempatnya tersebar, tapi tentunya H-30 sampai H+10 kemarin kita rancang untuk tidak ada pekerjaan di utama. Oh, jadi yang tidak ada pekerjaan yang diutamanya. Nah, tapi tetap untuk rekonstruksi yang tidak mengganggu arus utama masih dijalankan. Masih dijalankan, dan tadi disampaikan mengenai dua jembatan ya. Tadi sebetulnya jembatan Sipait dan jembatan Pah ya. Tegal mau masuk Pekalongan ya. Oh, sudah mau masuk Pekalongan. Itu dua-duanya Pah sudah menjelang selesai dan Sipait juga selesai lah gitu. Bisa kita selesaikan. Jadi tidak akan jadi titik penumpukan kemacetan di sana?
Tidak lah. Dalam arti bahwa kapasitasnya itu tetap 4 lajur. Oke. Itu yang utara, Pantura. Itu yang Pantura yang mungkin Pak Polisi nggak mengecek ke tengah atau ke selatan masih ada? Ya kami yang dimaksud yang mana lagi? Yang utama 2 itu. 2 itu ya. Memang sekarang ini si Pait khususnya itu lagi di jalur Pantura dari Jakarta sampai Surabaya. Sampai Surabaya. Itu 2 jembatan itu saja yang menjadi. Yang utama. Yang itu. utama. Yang ya. utama. Yang lain ya memang ada beberapa yang retak dan lubang, tapi tentunya ditutup ya, itu sudah ditutup. Jadi 6.000 kilometer itu Pak, berapa kilometer yang benar-benar sesuai standar? Semua bisa dilewati. Semua bisa dilewati. Dengan permukaan ya, ada yang permukaannya tentunya sedang, ada yang permukaannya baik. Oke. Ya. Ini yang justru sekarang ini melakukan tadi ya, memang ada yang menjelang umurnya habis, yang dilakukan, yang terganggu oleh yang proyek, sedang tadi penurunan kondisinya akan cepat, sehingga H+10 kita akan lakukan penanganan lagi. Baik. Tapi yang penting pada saat masa Lebaran itu fungsional, Pak. Oke, kabarnya bagus sekali ini. Anda percaya nggak Pak Didi? Saya yakin kalau H-10 Pak yakin pasti mulus. Sekarang udah H-8. Betul, apalagi H-8. Kalau hitungan kami H-7 saya yakin kalau teman-teman DPU pasti mengerjakan untuk sebelum Lebaran pasti jalannya masih mulus. Oke, problemnya? Problem kalau bagi kita sih belum ada. Kalau kita sih concern di masalah ke pengendara ya sebenarnya ya. Oh, jadi infrastrukturnya Anda lihat ini cukup oke sampai pelaksanaan H-8. Saya yakin kalau H-7, H-8 saya yakin pasti mulus. Sudah jalan, mulus. Jembatan, marka pasti mulus. Pasti bisa. Ya mungkin ada 1, 2, 3 marka yang masih yang penting-penting markanya kita. Ya. Nggak masalahnya Pak, biarpun di tengah untuk biarpun 100 km Bapak punya jalan mulus, ada sekitar 10 meter bermasalah, macetnya nggak kira-kira juga itu. Justru itu kita tentunya punya prioritisasi ya, mana yang memang apa sekarang yang diprioritaskan? Salah satunya misalnya ya, dari dulu kemacetan di Sumpyuh ya. Di mana Pak? Sumpyuh itu kalau kita lewat selatan atau kita lewat Purwokerto turun ke bawah menuju ke Jogja. Oh, jalur pantai selatan. Oke. Itu ada 5 km kira-kira gitu, kita melewati 2 kereta api. Simpang kereta api, 2 kereta api lagi. Nah, ini udah dilingkar, dibuat jalan bypass gitu, dan sekarang nggak berpapasan lagi dengan kereta api. Nah, ini seperti yang selalu kita lakukan sebelumnya, nagrek. Kan selalu demikian, kita bikin jalan melingkar juga 5 km juga kebetulan lebih banyak 5 km. Sekarang saya rasa cerita nagrek nggak seperti dulu. Oh iya. Simpang Jomin ya. Simpang Jomin itu juga selalu jadi masalah. Kita bypass, kita bikin underpass di bawah Cikampek ya, masuk ke Cipali dan sekarang ya memang berpindah, masalahnya di Pejagan. Tapi tahun ini mungkin lebih bergeser lagi ke Brebes mungkin ya. Ke sebelum masuk Tegal, Brebes Timur. Iya. Jadi artinya setiap tahun selalu ada upaya-upaya untuk melakukan peningkatan kualitas perbaikan jalan. Betul, tapi lebih baik ya. Tapi lebih baik. Tapi memang masyarakat sendiri juga aktivitasnya tumbuh. Ekonominya lebih baik. Saya ingin kepada Dedi kalau kayak gitu nih. Ini lebih banyak. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian PU itu kira-kira bisa nggak mengimbangi mobilitas warga, terutama pada saat mudik ini. 5 juta kendaraan bermotor roda 2 tambah baru. Ada sekitar 1 juta mobil setiap tahun. Begini, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai infrastruktur, memang tidak sebanding dengan pertumbuhan sarana transportasi. Artinya pasti masih ada. Pasti tidak. Kepadatan. Kita lihat saja perkembangan jalan cuma 1% Pak ya. Perkembangan jalan sama 1%, pertumbuhan mobil sangat banyak. Secara nasional 12%. Apa dampaknya khusus nanti kalau 16%. Jadi kira-kira seperti tapi itu. Terutama kita konsentrasi juga ke jalan yang kualitasnya tinggi, seperti jalan ekspres tadi. Sehingga dia kapasitasnya bisa tinggi, tapi sekaligus strukturnya juga kita perbaiki. Jadi kita akan bahas lagi. Selama ini juga yang namanya jalan tol, perkembangan di kita boleh dibilang sebenarnya cukup lambat juga. Tidak terlalu banyak. Tapi setelah pariwara kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, iTalk akan segera kembali.